Berdasarkan fungsi, evaluasi dan pengukuran diperlukan untuk memenuhi tiga kelompok kebutuhan, yakni kebutuhan psikologis, kebutuhan didaktis, dan kebutuhan administrasi. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan si pengajar untuk memenuhi kebutuhan pengajaran pendidikan bagi peserta didik apabila belum mencapai tujuan yang diharapkan. Dan juga kebutuhan psikologis bagi si peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan apabila belum tercapai. Yang kedua, kebutuhan didaktis. Manfaat kebutuhan didaktis adalah memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai tingkat pengetahuan dan kemampuan yang belum tercapai, memberikan umpan balik kepada si pengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang belum tercapai, untuk membedakan kemampuan, keberhasilan, dan kegagalan peserta didik. Kemudian ada kebutuhan administrasi. Dengan diperolehnya hasil evaluasi dan pengukuran akan berguna bagi keputusan yang berhubungan dengan administrasi dan pengelolaan, yaitu menentukan peserta didik dapat naik kelas atau tinggal di kelas. Kemudian sebagai bahan laporan kepada instansi pendidikan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun klasifikasi evaluasi berdasarkan kapan pengukuran dan evaluasi itu dilakukan dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan saat proses pendidikan sedang berlangsung. Tujuannya untuk memperbaiki proses belajar mengajar seperti memperbaiki kurikulum, metode mengajar, dan lain sebagainya. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan di akhir proses pendidikan dengan tujuan untuk menentukan pendapat tentang keseluruhan proses belajar mengajar yang sudah selesai. Dapat dilihat melalui kemampuan lulusan, bagaimana mereka mampu mengaplikasikan teori dan kemampuan mereka sehubungan dengan tugas dan pekerjaan mereka. Macam-macam alat pengukuran. Salah satu cara untuk memperoleh informasi dalam rangka pengukuran dan evaluasi adalah dengan cara tes atau ujian. Ilmu yang mempelajari teknik pengukuran disebut dosimologi. Yang pertama ada jenis tes menurut tingkatannya. Yang pertama ada tes tingkat prasyarat, dilakukan saat peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian ada tes awal, dilakukan pada awal memulai pembelajaran. Ada tes selang, dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian ada tes komprehensif, yaitu pengukuran formatif yang dilakukan sebelum tes akhir. Yang kelima ada tes akhir, dilakukan pada akhir suatu rangkaian pelajaran yang sifatnya komprehensif. Yang terakhir ada tes aman, yakni bila ada perbedaan yang mencolok antara kesan pribadi si pengajar yang barangkali subjektif dengan hasil ujian akhir. Oke, berdasarkan cara dilakukan tes, maka ada 3 macam tes. Yang pertama, tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes praktek. Nah, berdasarkan bentuk pertanyaan tes pada garis besarnya dibedakan menjadi 2 tes. Yang pertama, bentuk karangan atau essay test. Di dalam tes ini, sasaran diminta untuk menguraikan tentang materi yang diujikan secara terbuka. Cara penilaian terhadap tes ini terbuka dan subjektif. Lalu yang kedua, bentuk tertutup or structured test. Dalam tes ini, jawaban tersedia dalam bentuk pilihan. Tes ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, tes salah benar, yaitu berbentuk kalimat pernyataan dengan menyatakan benar dan salahnya. Lalu yang kedua, tes pilihan ganda. Bentuknya adalah suatu pernyataan kemudian jawabannya tersedia dan memilih yang paling benar. Dan yang ketiga, tes menyesuaikan or matching test. Dalam bentuk tes ini ada 2 kelompok daftar pertanyaan, kemudian peserta disuruh untuk mencocokkan. Lalu yang keempat, tes pilihan berganda berpasangan, di mana jawaban lebih dari 1. Contohnya, bila 1, 2, 3 benar. Lalu yang kelima, tes hubungan sebab akibat, di mana tes untuk menyatukan
bagaimana sifat hubungan sebab akibat dari pernyataan. Dan yang terakhir, tes melengkapi, di mana tes diminta untuk melengkapi pernyataan yang tersedia. Oke, selanjutnya adalah cara memberikan angka. Setelah melakukan evaluasi dalam bentuk tes, yang akan kita peroleh adalah hasil sasaran belajar yang kita ukur. Bagaimana memberikan angka atau skor terhadap hasil yang dicapai. Cara memberikan skor atau nilai dapat dilakukan dengan angka maupun dengan huruf. Secara teori, dalam memberikan skor, hasil tes dapat mengikuti satu di antara dua sistem acuan penilaian. Yang pertama adalah beracuan pada kriteria or creation preference evaluation, yakni apabila menginterpretasikan skor hasil pembelajaran tersebut dengan cara membandingkan dengan suatu tingkah laku tertentu yang dipandang sebagai kriteria kompetensi atau kemampuan. Dalam acuan evaluasi ini, maka pertama yang dilakukan adalah menentukan batas lulus, yaitu presentase dianggap lulus apabila penguasaan dianggap memadai. Setelah itu, membuat diferensiasi antara mereka yang lulus atau tidak. Lalu yang kedua, beracuan kepada norma, non-referential evaluation, yakni apabila memberikan skor siswa dengan membandingkan skor siswa-siswa lain yang disebut sebagai kelompok norma. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan posisi relatif orang-orang yang dites dalam hal yang dievaluasi itu. Bila kita menggunakan evaluasi beracuan norma, sejak semula harus memperlakukan kelompok skor yang diperoleh itu dengan sampel dari distribusi skor populasi. Kemudian menggunakan daerah-daerah dalam kurva norma, dihitung dengan SD or standard deviasi, dan ditentukan daerah-daerah yang diberikan A, B, C, dan E. Nilai batas lulus ditentukan kemudian. Berikut merupakan tabel sistem pemberian angka di mana ada golongan kemampuan sangat baik, cukup, kurang, dan jelek. Dalam menentukan batas kelulusan, ada masing-masing kriteria kecapaian minimal tersendiri setiap lembaga. Oke, selanjutnya tentang pengukuran kemampuan yang bersifat menyeluruh dari seorang siswa maupun siswi dan mahasiswi. Dengan indeks yang dinamakan indeks prestasi atau nilai mutu rata-rata. Cara mencari nilai mutu rata-rata atau NMR dengan rumus atau indeks prestasi yaitu IP sama dengan sigma jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikali nilai masing-masing mata kuliah dibagi sigma jumlah SKS mata kuliah yang diambil. Nah, nilai mutu rata-rata untuk setiap jenjang studi berbeda. Untuk jenjang sarjana, minimum nilai mutu rata-ratanya adalah 2. Untuk pasca sarjana, sekurang-kurangnya nilai mutunya rata-ratanya 2,5. Untuk doktor, sekurang-kurangnya nilai mutu rata-ratanya adalah 3. Pengukuran sebagai usaha yang menentukan untuk mengumpulkan informasi dalam membuat keputusan dalam proses pendidikan dan pelatihan. Beberapa syarat yang harus dilakukan untuk mendapat informasi yang diharapkan yakni yang pertama adalah validitas suatu alat ukur adalah sejauh mana alat tersebut mengukur terhadap apa yang diukur. Dengan dimaksud bahwa alat ukur itu akan berlaku sesuai dengan ukuran yang sesuai. Yang kedua, terdapat reliabilitas suatu alat ukur yang dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Apabila hasil pengukuran dengan alat tersebut adalah sama atau hampir sama jika pengukuran itu dilakukan oleh orang yang sama dan dalam waktu yang berlainan. Kata lain dari reliable adalah konsisten. Sebab hasil pengukuran dalam waktu yang berbeda itu kira-kira sama atau konsisten. Lalu yang terakhir adalah objektivitas. Suatu tes dikatakan objektif apabila tingkat antara penyesuaian pertimbangan para penguji yang kompeten
dan secara sendiri-sendiri adalah tinggi. Tujuan dari tes ini supaya penerjemah hasil pengukuran atau pemberian angka dalam angka atau pemberian skor tidak terpengaruh oleh siapa yang melakukannya. Di antara syarat-syarat alat pengukur yang baik yakni pembekuan, relevansi, diskriminatif, komprehensif, dan mudah digunakan. Pembekuan yakni penyamaan antara bahan tes, petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan tugas, cara penyajian alat ukur, cara menerjemahkan hasil pengukuran, dan sebagainya. Tujuan pembekuan ini yakni untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap subjek yang dites, sehingga perbedaan-perbedaan murni bersumber dari perbedaan individu. Berikutnya relevansi. Relevansi merupakan sejauh mana dipatuhinya ketentuan-ketentuan atau kriteria yang telah ditetapkan untuk memilih berbagai pertanyaan agar sesuai dengan maksud alat pengukur, misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotor yang akan diukur. Diskriminatif alat ukur yang baik adalah bersifat diskriminatif, yang artinya mempunyai daya pembeda yang tinggi. Hal ini juga dapat membedakan kualitas kemampuan yang diukur. Selanjutnya ada komprehensif alat pengukur yang baik, bersifat komprehensif. Artinya di sini dapat mencakup banyak hal yang diukur. Sampel harus cukup representatif bagi populasi. Dan yang terakhir ini adalah mudah digunakan. Artinya dalam pengukuran yang baik itu harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk digunakan. Langkah-langkah dalam evaluasi, yakni merencanakan evaluasi, menetapkan tujuan, membuat blueprint tes, mempergunakan alat ukur, menginterpretasikan hasil pengukuran, mengadakan pertimbangan dan mengambil tindakan yang sesuai pengukuran, menetapkan tujuan. Tujuan evaluasi dapat bermacam-macam, tergantung dari jenis evaluasi yang akan dilakukan. Apakah evaluasi tersebut diagnosis, menetapkan kebijakan pendidikan, atau mengetahui dampak hasil terjun ke lapangan. Dalam hal ini, yang perlu diingat adalah domain-domain yang akan diukur, serta tingkat presentasi atau kemampuan minimal setelah peserta mengikuti suatu mata pelajaran tertentu. Membuat blueprint test. Blueprint test merupakan rancangan ujian berisikan informasi yang berkaitan dengan tes yang akan ditulis atau diujikan. Mempergunakan alat ukur. Dalam mempergunakan alat ukur yang berarti melakukan pengukuran harus memperhatikan kondisi subjek, kondisi tepat, dan waktu pengukuran agar tidak memperoleh hasil yang bias. Menginterpretasikan hasil pengukuran. Untuk menghindari interpretasi yang jauh berbeda, maka dalam pengukuran kualitatif perlu diterjemahkan dalam data-data kuantitatif, yakni penerjemahan dalam bentuk huruf atau angka. Mengadakan pertimbangan dan mengambil tindakan yang sesuai pengukuran akan memberikan informasi atau dasar yang akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi hasil pembelajaran. Setelah melakukan pengukuran, hasil pengukuran dan interpretasinya akan menjadi pertimbangan serta tindakan yang sesuai dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni rangkuman dari evaluasi. Di sini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana lulusan program pendidikan dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Pengukuran dan evaluasi pendidikan diperlukan untuk memenuhi 3 kelompok kebutuhan, diantaranya kebutuhan psikologis, kebutuhan didaktis, dan kebutuhan administrasi. Salah satu cara pengukuran untuk memperoleh informasi dalam rangka pengukuran dan evaluasi adalah dengan cara tes atau ujian.
Ilmu yang mempelajari teknik pengukuran disebut dosimologi. Dalam pengukuran, alat pengukur juga harus memenuhi syarat-syarat alat pengukur yang baik. Syarat-syarat tersebut diantaranya yakni validitas, reliabilitas, objektivitas, pembukuan, relevansi, diskriminatif, komprehensif, dan mudah digunakan. Sedangkan langkah-langkah evaluasi diawali dari perencanaan evaluasi yang dilakukan dengan menetapkan tujuan dan membuat blueprint tes. Langkah-langkah selanjutnya adalah mempergunakan alat ukur, menginterpretasikan hasil pengukuran, dan mengadakan pertimbangan serta mengambil tindakan yang sesuai.